Namo saya Adi Budaya, Namo Budaya. Pada kesempatan kali ini saya akan sharing dhamma dengan judul topik kekuatan kesabaran. Saat ini kita masih hidup, hendaknya kita berusaha belajar dhamma dengan sebaik-baiknya agar kita mengerti apa itu arti hidup dan kehidupan. Mengapa? Karena tanpa pengertian dhamma, batin kita cenderung rapuh dan tidak memiliki kekuatan untuk menghadapi proses perubahan di dalam kehidupan ini. Dan yang pasti, secara silih berganti, kita akan mengalami banyak berbagai macam masalah dan persoalan kehidupan, baik yang menyenangkan maupun yang tidak menyenangkan. Pada saat mengalami hal-hal yang menyenangkan, kita tidaklah menjadi persoalan. Akan berbeda bila mengalami kondisi yang tidak menyenangkan. Di zaman modern seperti ini, banyak orang yang cenderung kurang memiliki pengendalian diri terhadap hal-hal yang kecil. Seperti mereka itu mudah sekali tersinggung dan sukar untuk memberi maaf atau menahan diri. Mereka kurang memiliki tenggang rasa. Bisa kita bayangkan bagaimana kondisi sifat hidup mereka yang tinggal di kota metropolitan seperti Jakarta. Dengan kehidupan yang kompleks, persaingan ketat, penuh kesibukan, kemacetan lalu lintas, belum lagi persoalan sosial, politik yang selalu menjadi perbincangan, perdebatan, pro kontra, berita hangat, dan lain sebagainya. Keadaan ini merupakan kondisi ekstern yang setiap saat berpotensi menjadi pemicu terjadinya berbagai kejadian yang tidak sesuai dengan keinginan. Oleh karena itu, sebagai umat Buddha, kita harus memiliki senjata kesabaran agar mampu dan kuat serta tabah dalam menghadapi kondisi kehidupan yang tidak menentu. Sikap mental inilah yang membuat kita bisa bertahan untuk bisa menerima kenyataan hidup dengan pikiran dan pengertian yang benar. Sikap sabar akan membantu kita untuk lebih bisa menerima kondisi sulit yang dialami. Tanpa sikap mental ini, kita lebih banyak memberontak terhadap kondisi yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Hal ini menimbulkan penderitaan baru yang akan menyebabkan kita mengalami kesedihan ekstra yang tidak semestinya dialami. Di dalam ajaran agama Buddha, Sang Buddha mengatakan kepada para biku, ada praktik yang tidak sabar dan ada praktik yang sabar. Contohnya seperti berikut. Praktik yang tidak sabar itu seperti di sini ada seseorang yang menghina orang yang menghinanya, memarahi orang yang marah padanya, berdebat dengan orang yang mendebatnya, dan seseorang tidak sabar menahan dingin dan panas, lapar dan haus, kontak dengan lalat, nyamuk, angin, panas matahari, dan ular-ular. Ucapan-ucapan yang kasar dan menghina, ia tidak mampu menahan perasaan jasmani yang muncul menyakitkan, menyiksa, tajam menusuk, mengerikan, tidak menyenangkan, melemahkan vitalitas seseorang. Ini disebut dengan praktik yang tidak sabar. Dan apakah praktik yang sabar itu? Di sini seseorang yang tidak menghina orang yang menghinanya, tidak memarahi orang yang marah padanya, tidak berdebat dengan orang yang mendebatnya. Dan seseorang itu dengan sabar menahan dingin dan panas, sabar untuk menahan haus dan lapar, kontak dengan lalat, nyamuk, angin, panas matahari, dan ular-ular. Ucapan-ucapan yang kasar dan menghina, ia mampu menahan perasaan jasmani yang muncul ketika menyakitkan, menyiksa, tajam menusuk, mengerikan, tidak menyenangkan, melemahkan vitalitas seseorang. Inilah yang disebut dengan praktik sabar.
Praktik kesabaran merupakan sarana kehidupan spiritual yang sangat bermanfaat. Ada 5 manfaat yang bisa diperoleh oleh orang yang praktik kesabaran, yaitu ia disenangi orang banyak, tidak menimbun permusuhan, hanya memiliki sedikit kesalahan, meninggal dengan tenang, dan terlahir di alam yang bahagia. Bila seseorang memiliki senjata kesabaran, akan menjadi orang yang kuat, tetap tenang, menghadapi masalah tekanan batin dan jasmani, tidak mudah putus asa dalam berusaha, tidak gampang marah sehingga banyak yang menyukainya. Hidupnya akan jauh lebih tenang dan tentram. Sekianlah Dhamma Desana dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan Namo Sang Hyang Adi Budaya. Namo Buddhaya.